Karena jelas di dalam hukum itu ya, apabila mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, tentu itu bertentangan dengan hukum. Nah, halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai WiFi. Nah, teman-teman nih perlu diketahui ya, mungkin ya selama ini Bapak Ibu atau siapapun itu yang menggunakan WiFi milik tetangga, apalagi menjebol passwordnya ya. Nah, ini menggunakan WiFi milik tetangga atau siapapun itu tanpa izin, tanpa permisi, atau tanpa meminta terlebih dahulu kepada si pemilik WiFi ini dapat dituntut pidana, teman-teman ya. Ternyata ya ada akibat hukumnya, bisa dituntut secara perdata dan juga bisa dituntut secara pidana, teman-teman ya. Jadi ya perlu nih diketahui nih ya, karena ini sering terjadi nih ya, menggunakan WiFi milik tetangga, milik orang lain tanpa izin, tanpa permisi, tanpa meminta ya, ini bisa dijerat hukum ya. Nah, jadi ada aturannya ya. Jadi di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dijelaskan bahwa ini kita harus tahu dulu nih mengenai pelanggan dengan pemakai ya. Nah, di situ menjelaskan bahwa pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Nah, itu mengenai pelanggan. Nah, kalau pemakai ya, pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak. Nah, itu pengertian pelanggan dengan pemakai menurut Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang berlangganan kepada salah satu provider WiFi misalkan sudah pasti merupakan seorang pemakai, nah, yang harus membayar uang tagihan setiap bulan berdasarkan kontrak. Nah, namun seorang pemakai belum tentu merupakan pelanggan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi pemakaian jaringan WiFi tanpa izin tentu membawa kerugian bagi pelanggan. Selain karena tagihan yang bisa melonjak akibat pemakaian akses internet yang meningkat, nah, jaringan internet juga bisa menurunkan kualitasnya. Pemakaian jaringan WiFi tanpa izin ini kemudian dapat dijerat dengan hukuman ya, teman-teman ya. Dapat dijerat dengan hukuman ya, bisa dituntut dengan perdata maupun juga dilaporkan secara pidana. Nah, jerat perdata, nah, tentu melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Nah, di sini bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Saya bacakan ya. Ini mengenai jerat perdatanya nih. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, itu tentang jerat perdata ya, perbuatan melawan hukum atau PMH pasal 1365, teman-teman ya. Nah, lalu kemudian ada jerat pidananya. Nah, pasal 362 KUHP. Nah, saya bacakan ya kurang lebih. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, itu ya, dendanya kan masih
dibuat pada tahun kapan itu ya. Nah, ini perlu diketahui ya mengenai unsur-unsurnya ya. Namun terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 62 ini ya, 62 KUHP mengenai pencurian ya, pencurian wifi yang dimaksud nih ya. Pertama unsurnya ya, unsur pertama adanya unsur perbuatan mengambil. Lalu kedua, mengambil sesuatu berupa barang. Nah itu. Jadi dalam buku R. Susilo di situ menjelaskan bahwa barang di sini juga termasuk yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang bernilai ekonomis. Nah, di mana internet ini yang terpancar pada perangkat wifi juga dapat dikategorikan sebagai barang yang bernilai ekonomis. Nah, lalu kemudian unsur yang ketiga, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, lalu unsur keempat, adanya unsur melawan hukum untuk memiliki barang tersebut. Nah, itu sangat jelas ya teman-teman ya. Jadi unsur-unsurnya ya. Jadi unsur pencurian itu sangat jelas disebutkan tadi ada 4 ya, ada 4. Nah, selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 juga menjelaskan pada pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi ya. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi. Pertama, akses jaringan telekomunikasi. Kedua, akses ke jasa telekomunikasi. Ketiga, akses jaringan telekomunikasi khusus. Nah, telekomunikasi khusus ini yang dimaksud itu seperti wifi ya teman-teman ya. Kemudian dalam pasal 50 Undang-Undang Telekomunikasi menyebutkan bahwa barang siapa dengan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yang disebutkan tadi ya, maka dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah teman-teman ya. Jadi begitu ya. Jadi siapapun itu yang sering menggunakan wifi milik tetangga, milik orang lain tanpa izin, tanpa meminta terlebih dahulu, menggunakannya secara diam-diam, maka dapat dituntut ya. Tuntutannya ada 2 ya. Bisa dituntut secara perdata dan juga bisa dituntut secara pidana, yaitu kalau perdata itu menggunakan pasal 1365 KUH tentang perbuatan melawan hukum dan juga mengenai pasal pencurian 362 teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, ini repot nantinya kalau misalkan yang punya wifi atau si pemilik wifi mengetahui kalau wifi-nya selama ini ada yang gunakan atau dijebol misalkan passwordnya. Nah jelas nih ya, apalagi menjebol password ya. Nah ini kan password sifatnya rahasia, private, nggak boleh orang lain mengetahui ya. Nah kalau itu dijebol tentu ya ancaman pidananya itu ya pemberatan lagi kalau ini pasal pencurian dengan pemberatan, menjebol milik orang lain ya. Di situ saja sudah di situ aja udah dijelaskan ya mengenai unsurnya ya, mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud secara melawan hukum. Nah itu, apalagi ini berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya modal dikit ya jangan diam-diam nyolong atau ngambil barang milik orang lain. Nah ini nggak boleh ya, karena jelas di dalam hukum itu ya apabila mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya tentu itu bertentangan dengan hukum. Nah oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.